Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1544 Tidak pernah menyesal bertemu denganmu 3. Yun Feng melengkungkan bibirnya dengan dingin. Ini adalah harga berbohong padaku. Yun Feng. Tidak, jiwa berteriak gila. Yun Feng melemparkan tangannya ke depan dengan paksa. Bola air es biru yang membungkus jiwa telah terbang kembali dan langsung menghadapi serangan elemen gelap dari Dewa Kelas 5. Apa yang kamu lakukan? Hao Tian bertanya tanpa melihat ke belakang. Yun Feng terkekeh. Ambil kesempatan yang saya buat. Kamu hanya punya satu kesempatan. Hao Tian tertegun. Sebelum dia mengerti apa yang sedang terjadi, dia mendengar ledakan keras tidak jauh di belakangnya. Kemudian, gelombang panas menyerbu, disertai jeritan dari lubuk jiwanya. Otot-otot Hao Tian segera menegang dan gempa susulan dari kekuatan di belakang menyebar. Tubuh Hao Tian sepertinya berada di atas batu loncatan. Kemudian, kekuatan ini bergerak maju dengan cepat dan menyerbu penghalang ruang angkasa bersama Luo Teng dan Yun Feng. Swiss, Dewa Kelas 5 tiba. Dia tidak menyangka Yun Feng memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balik sama sekali. Serangan itu juga menghentikan serangannya, yang memengaruhi kecepatan pengejarannya. Melihat celah spasial yang akan sembuh, dia bergegas masuk tanpa ragu, tetapi penghalang spasial sudah sembuh total saat ini. Grade 5 God of Blood Souls benar-benar diblokir di luar. Yun Feng. Grade 5 God of Blood Souls melihat penghalang ruang yang benar-benar sembuh di depannya dan hanya bisa menggertakkan giginya. Dia mengayunkan jubah hitamnya dengan keras dan elemen gelap menghantam penghalang ruang angkasa, tetapi tidak ada reaksi sama sekali. Grade 5 God of Blood Souls tahu dalam benaknya bahwa pengejaran kali ini akan berakhir di sini. Jubah hitam berguling di angkasa dan beberapa elemen gelap yang menghilang muncul di matanya. Mata merah Dewa Kelas 5 melihat dengan hati-hati dan gelombang kemarahan melonjak di benaknya. Ada jiwa di tengah. Jiwa ini bahkan salah satu bawahannya. Wajah Dewa Kelas 5 penuh dengan keterkejutan. Memikirkan Yun Feng, dia bahkan lebih marah. Melihat medan perang yang berantakan, pihaknya bisa dikatakan menderita banyak korban. 4 dari 9 Dewa Kelas 4 tewas dan 5 lainnya luka parah. Bahkan dia terluka parah. Belum lagi orang yang merusak bisnisnya adalah salah satu dari dirinya sendiri. Memikirkan bagaimana teman Yun Feng tidak mati meskipun beberapa dari mereka terluka, dia langsung marah dalam pikirannya. Yun Feng, saya akan memastikan Anda tidak pernah kembali. Pembangkit tenaga jiwa darah tingkat Dewa Kelas 5 meraung di langit. Jubah hitamnya berkilat dan tubuhnya sudah berkelebat kembali. Karena atasan sangat tertarik pada Yun Feng, biarkan beberapa tetua datang sendiri. Saat itu, Yun Feng, kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu memiliki sayap. Setelah beberapa saat kegelapan, tubuh Yun Feng tiba-tiba jatuh. Yun Feng segera berdiri di tanah dengan mantap. Bakso juga melesat keluar dari tangan Yun Feng dan melompat ke bahu Yun Feng, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dengan matanya yang besar. Apakah ini reruntuhan abis yang asli? Luo Teng melihat pemandangan di depannya dan bergumam. Hao Tian, di sisi lain, terlihat serius dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Ini adalah kuburan yang luas dan tandus. Selain kerangka besar, tidak ada yang lain di depan Yun Feng. Ini lebih terlihat seperti medan perang kuno. Ras yang tak terhitung jumlahnya mati di sini dan tulang mereka dikuburkan di sini. Yun Feng mencoba terbang ke langit untuk melihat seluruh tempat ini, tetapi dia terkejut menemukan bahwa kendali mereka atas ruang telah diambil sepenuhnya di sini. Hao Tian juga mengerutkan kening dan menemukan karakteristik ini. Ruang ini memiliki batasan khusus dan semua hukum ruang kehilangan pengaruhnya. Menurut perkiraannya saat ini, tempat ini seharusnya cukup luas. Kekuatan ruang dilucuti dan semuanya harus dijelajahi perlahan dengan kaki mereka. Yun Feng dan Hao Tian saling memandang. Tak satu pun dari mereka melupakan kebencian antara klan laut dan manusia di benak mereka. Mata Hao Tian berkilauan dan dia mengepalkan tinjunya dengan tenang. Bakso di bahu Yun Feng tiba-tiba membuka mulutnya dan memperlihatkan giginya yang tajam. Mata Hao Tian berkilau lagi dan dia membuka tangannya dengan tenang. Xiao Luo, ayo pergi. Hao Tian berbisik sambil berbalik dan berjalan ke satu arah. Luo Teng kaget dan menatap Hao Tian dengan kaget. Dia pikir saudaranya akan bertarung dengan Yun Feng. Dia tidak berharap dia berbalik dan pergi begitu saja.
Luo Teng dengan cepat mengikutinya dan melihat ke arah Yun Feng dari waktu ke waktu dengan kebingungan di matanya. Yun Feng menyaksikan Hao Tian pergi dan membelai tubuh bakso dengan lembut dengan jarinya. Hao Tian mungkin ingin membalas budi saat itu. Yun Feng terkekeh dan melangkah ke arah lain. Dia dan Hao Tian seimbang. Meskipun dia tidak memiliki konflik dengan Hao Tian, dendam antara samudera tak berujung dan manusia tidak hilang karena timbal balik. Jika mereka berdua bisa bertemu lagi di sini, itu akan menjadi waktu pertarungan yang sesungguhnya. Hao Tian berpikir begitu, begitu pula Yun Feng. Yun Feng melihat sekeliling. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berjalan dengan kaki ini? Dukungan elemen angin tidak bisa bertahan selamanya. Seberkas cahaya merah terbang keluar dari Ring of Contract Yun Feng dan langsung berubah menjadi Fire Cloud Wolf merah di tanah. Sayap hitam kecilnya mengepak sedikit dan bakso melompat dengan cepat. Pantatnya yang gemuk duduk di atas kepala Little Fire. Little Fire tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Yun Feng berjalan mendekat dan menyentuh leher Fire Cloud Wolf dengan tangannya. Dia melompat di atasnya. Api kecil, terima kasih atas kerja kerasmu. Fire Cloud Wolf mengeluarkan raungan bersemangat dan berlari cepat di tanah dengan keempat anggota tubuhnya. Tuan, apa yang kamu bicarakan? Saya hampir mati lemas di samudera tak berujung. Aku bisa keluar untuk mencari udara segar sekarang. Yun Feng meringkuk bibirnya dan menyentuh bulu lembut Fire Cloud Wolf dengan tangannya. Bakso sepertinya sangat menikmatinya. Dia duduk di sana dan menggerakkan pantat kecilnya ke kiri dan ke kanan dengan ekspresi bahagia di wajah kecilnya. Itu berteriak dari waktu ke waktu. Little Fire tidak bisa diganggu lagi. Itu mengamati sekelilingnya saat berlari. Tuan, sebenarnya tempat apa ini? Mengapa ada begitu banyak kerangka? Yun Feng melihat sekeliling. Tempat ini benar-benar sangat sepi, seolah semuanya sudah mati. Selain kerangka ini yang setengah terkubur di tanah, tidak ada yang lain. Seolah-olah kerangka ini adalah satu-satunya yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini di masa lalu. Lan Yi, bagaimana kabarmu? Yun Feng mengirim pesan telepati. Dia agak khawatir dengan situasi Lan Yi. Apakah tidak apa-apa jika salah satu sayapnya tertusuk? Mungkin akan lebih baik jika dia meminum Life Potion. Guru, jangan khawatir. Saya tidak bisa mengatakan bahwa Griffin memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat di tempat lain, tetapi sayap mereka adalah yang terkuat. Kebanyakan kekuatan Griffin terfokus pada sayap mereka. Mereka sembuh dengan sangat cepat. Saya akan baik-baik saja B. Bab 1545 tidak pernah menyesal bertemu denganmu 4. Xiao Feng, jangan khawatir. Saudara Lan Yi memang baik-baik saja. Suara Yao Yao keluar. Yun Feng akhirnya sedikit lega. Memikirkan sayap Lan Yi yang dicabut paksa terakhir kali, dia masih merasa sedikit tidak nyaman saat memikirkannya. Xiao Feng, bisakah aku keluar? Tanya Yao Yao. Yun Feng meringkuk bibirnya dan cahaya biru segera terbang keluar dari Ring of Contract. Begitu Yao Yao keluar, dia langsung melompat ke pelukan Yun Feng. Gadis kecil itu memegang Yun Feng dengan sangat erat dan membenamkan wajah kecilnya di pelukan Yun Feng. Yun Feng mengulurkan tangan dan menyentuh sirip telinga biru Yao Yao yang transparan. Yao Yao hampir tidak bersamanya akhir-akhir ini. Gadis kecil itu tampak kesepian. Xiao Feng masih berbau yang terbaik. Yao Yao menarik napas dalam-dalam dan mengangkat wajah kecilnya untuk tersenyum manis pada Yun Feng. Ini semacam kepercayaan penuh. Yao Yao telah bersama Yun Feng sejak dia lahir. Orang yang paling ingin dia lindungi dalam pikirannya adalah orang di depannya. Sangat memuakkan. Suara Erlei keluar. Wajah kecil Yao Yao langsung penuh ketidakbahagiaan. Apa katamu? Kau bukan bayi lagi. Kenapa kamu seperti masih disapih? Yao Yao segera memamerkan giginya yang tajam. Saya suka Xiao Feng. Bagaimana menurutmu? Erlei, baiklah, berhenti bicara. Guru adalah orang yang menetaskan Yao Yao saat itu. Yao Yao tentu saja memiliki perasaan yang dalam terhadap guru. Lan Yi keluar untuk memuluskan semuanya. Little Fire juga sedikit marah. Bodoh, Yao Yao selalu seperti ini untuk guru. Jika Anda tidak menyukainya, jangan katakan apapun. Yun Feng tersenyum tak berdaya. Yao Yao memang yang paling melekat padanya. Itu sangat mungkin karena dia menetaskannya. Aku hanya ingin memberitahu gadis itu bahwa Yun Feng tidak akan memegang kontrak selama sisa hidupnya. Anda pasti tahu ini di benak Anda. Seketika,
Semua orang terdiam. Bakso berbalik dan melirik Yun Feng, lalu menoleh ke belakang. Little Fire berlari seperti orang gila. Lan Yi terdiam, sementara Yao Yao memeluk Yun Feng dengan erat. Tidak, Xiao Feng tidak akan meninggalkan kita. Yun Feng terdiam. Hatinya tiba-tiba terhalang oleh sesuatu. Dia menyentuh sirip telinga Yao Yao dengan lembut dengan tangannya dan memperhatikan bahwa gadis kecil di lengannya gemetar dengan lembut. Yun Feng ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya tidak. Pada saat ini, Little Fire perlahan berkata, aku lebih suka tidak pernah bertemu denganmu. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya dan perlahan membelai leher Fire Cloud Wolf dengan tangannya. Meski begitu, aku tidak pernah menyesal bertemu denganmu. Suasana di sepanjang jalan agak menindas. Topik itu saat itu membuat suasana beberapa binatang ajaib yang dikontrak agak dingin. Erlei mencoba mengatakan sesuatu yang lain, tetapi tiga lainnya tidak mau berbicara dengannya. Pada akhirnya, Erlei tidak mengatakan apa-apa lagi dan benar-benar diam. Sepanjang jalan, Yao Yao memegang erat Yun Feng dan tidak melepaskannya, seolah-olah dia takut Yun Feng akan pergi jika dia melepaskannya. Little Fire berlari ke depan tanpa suara dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Yun Feng hanya tak berdaya. Di mata orang lain, hubungan antara summoner dan magic beast yang dikontrak itu selamanya, tapi itu tidak sama di matanya. Kelahiran dan pertumbuhan pemanggil bergantung pada keberadaan binatang ajaib. Kedua pihak tidak bergantung satu sama lain, tetapi pemanggil hanya bergantung pada binatang ajaib. Selama ini, hewan ajaib yang dikontrak selalu melayani pemanggil dan kehilangan kebebasan mereka, menjadi senjata tajam di tangan pemanggil. Di antara semua pemanggil, Yun Feng bisa dianggap sebagai orang aneh. Pada konvensi pemanggil saat itu, hampir 90% pemanggil bersikap sangat dingin terhadap hewan ajaib yang dikontrak mereka. Beberapa pemanggil yang bertarung dengan Yun Feng sebelumnya tidak peduli dengan hidup dan mati hewan ajaib yang dikontrak mereka untuk mengalahkan Yun Feng. Ketika binatang ajaib yang dikontrak mati, pemanggil dapat membuat kontrak dengan yang baru tanpa batasan. Kematian salah satu dari mereka akan memberi mereka kekuatan baru, tetapi Yun Feng berpikir bahwa begitu dia mengontrak binatang ajaib, dia tidak akan mengubahnya. Yun Feng selalu berpikir bahwa kontrak antara pemanggil dan binatang ajaib bukan hanya semacam kontrak. Yang lebih dalam adalah konsep memperlakukan kehidupan ras yang berbeda secara setara. Hewan ajaib yang dikontrak adalah mitra tempur dan teman. Setelah semuanya diselesaikan, mereka harus dibebaskan, tidak diikat oleh manusia selama sisa hidup mereka. Manusia memiliki kehidupan mereka sendiri, begitu pula binatang ajaib. Jika bukan karena gangguan Yun Feng, Little Fire, Yao Yao, Lan Yi dan Erlei mungkin memiliki kehidupan yang berbeda. Serigala awan api masih akan tinggal di hutan berkabut. Yao Yao mungkin telah kembali ke samudera tak berujung karena suatu kesempatan, sementara Lan Yi terus tidur di Istana Naga. Erlei akan terus mengembara di hutan miliknya. Kedatangan Yun Feng mengganggu kehidupan asli mereka. Mereka berkumpul bersama dan menjadi hewan ajaib yang dikontrak dari pemanggil yang sama. Hubungan ini sangat intim dan juga sulit untuk diputuskan. Pada akhirnya, semua orang harus menghadapi perpisahan. Tekanan berat membuat Yun Feng tidak tahan lagi. Dia terbatuk. Telinga serigala Little Fire bergerak sedikit dan bakso mengibaskan ekornya beberapa kali, menunjukkan bahwa mereka semua mendengar Yun Feng. Yao Yao memeluknya lebih erat dan mengangkat wajah kecilnya. Ada air mata di mata biru besar gadis kecil itu. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya dan menyentuh sirip telinga Yao Yao. Apa yang saya katakan saat itu terlalu jauh untuk saya. Lagi pula, itu belum terjadi. Jadi, Xiao Feng tidak akan meninggalkan kita. Sirip telinga Yao Yao bergerak. Yun Feng terkekeh dan mengangguk pelan. Gadis kecil itu segera melepaskan lengannya dan bersorak. Kemudian, dia melompat ke pelukan Yun Feng dan mengusap kepalanya beberapa kali. Xiao Feng, aku tidak ingin meninggalkanmu. Little Fire tiba-tiba melaju kencang dan lolongan serigala keluar dari mulutnya. Aku tidak pernah memikirkan omong kosong seperti itu. Tawa lembut Lan Yi datang. Erlei menghela nafas tak berdaya. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi di masa depan. Nana, bakso memutar kepala kecilnya dan mengedipkan matanya yang besar beberapa kali. Yun Feng menepuk tubuh Little Fire dengan tangannya dan Fire Cloud Wolf meraung penuh semangat lagi. Yao Yao menjulurkan kepala kecilnya dan melihat sekeliling. Xiao Feng, di mana tepatnya tempat ini?
Begitu banyak binatang ajaib yang mati. Tuan, saya sudah berlari lebih dari 10.000 meter. Hanya ada tulang. Apakah ini lubang pemakaman yang besar? Little Fire juga bingung. Suasana suram saat itu tersapu. Yun Feng melihat situasi di sekitar dengan sungguh-sungguh dengan mata hitamnya. Setelah sekian lama, area yang dilalui Little Fire penuh dengan tulang dan tidak ada yang lain sama sekali. Apakah ini benar-benar hanya kuburan? Bab 1546 Kemunculan Kakak Perempuan 1. Ada aura elemen air di depan. Yao Yao perlahan menutup matanya yang besar dan merasakannya dengan hatinya. Setelah bergumam, dia membuka matanya yang besar dan menunjuk ke suatu arah. Xiao Feng, ada di sana. Aura elemen air datang dari sana. Elemen air. Yun Feng mengangkat alisnya dengan rasa ingin tahu. Hanya ada tulang belulang dan tanah kering sejauh matanya memandang. Ada elemen air di arah itu. Tampaknya benar-benar ada dunia lain. Api kecil, ayo pergi. Yun Feng memberi perintah. Serigala awan api segera berbalik dan langsung pergi ke tempat elemen air dipancarkan di bawah persepsi Yao Yao. Yao Yao adalah putri duyung dan cukup peka terhadap elemen air. Ditambah dengan kekuatan kuno yang terserap dalam tubuh Yao Yao, terlebih lagi. Jika dia mengatakan bahwa ada keberadaan elemen air, itu pasti ada. Tuan, sepertinya ada di depan. Little Fire juga merasakannya dengan jelas saat berlari ke arah itu. Yun Feng mengangguk. Uap air yang samar menyerang hidungnya dan dia bahkan bisa mendengar suara samar air yang mengalir. Itu dia. Yao Yao berteriak kegirangan. Little Fire berlari ke depan dengan cepat dan merasakan tanah di bawah kakinya berangsur-angsur basah. Ini membuktikan bahwa elemen air telah menembus tanah. Fire Cloud Wolf melompat dan pemandangan berbeda muncul di depan mata Yun Feng. Sebuah pohon kuno besar berdiri di depan Yun Feng. Cabang-cabangnya rimbun dan batangnya sangat tebal. Bahkan jika ada 20 orang yang mengelilingi bagasi, mereka tidak akan mampu menahannya. Angin sepoi-sepoi bertiup dan dedaunan yang subur berwarna hijau dan berkilau, memancarkan aroma yang samar. Aroma ini bercampur di udara dan mengisi ruang kecil ini. Pohon yang sangat besar, Yao Yao mengangkat kepalanya dan tidak bisa melihat puncak pohon sama sekali. Little Fire dan bakso itu sama. Bakso berdiri dari kepala Little Fire dan mengedipkan matanya yang besar. Little Fire juga sangat terkejut. Bagaimana bisa ada pohon setinggi itu? Bagaimana bisa ada pohon di sini? Yun Feng melompat dari belakang Fire Cloud Wolf dan membawa Yao Yao ke bawah. Setelah mendarat, dia tidak lagi menginjak tanah kering, melainkan padang rumput yang subur. Yun Feng melihat ke bawah dan melihat rumput lebat tumbuh dalam radius tertentu dari pohon, seolah-olah ada batas yang tak terlihat. Itu sangat kering di luar batas, tetapi hijau di dalamnya. Yun Feng berjongkok dan menyentuh rumput di bawah kakinya. Uap air yang sangat padat menyebar di rerumputan. Ada banyak tetesan air kecil di rerumputan hijau yang lembut. Little Fire berubah menjadi anak kecil. Ia memandang rerumputan di bawah kakinya dengan rasa ingin tahu dengan mata hitamnya dan mengulurkan tangan untuk menarik salah satunya, memasukkannya ke dalam mulutnya. Ini jauh lebih baik daripada yang ada di hutan berkabut. Yun Feng terkekeh. Little Fire dengan cepat tersipu dan membuang rumput di mulutnya ke samping. Saya pemakan daging. Saya tidak pernah makan rumput. Yao Yao dengan lembut menekan tangan kecilnya ke tanah dan sedikit menutup mata hitamnya. Ketika dia membukanya, keterkejutan melintas di mata hitamnya. Xiao Feng, ada suara air mengalir di bawah. Yun Feng mengangguk. Pohon sebesar itu pasti memiliki akar yang besar. Air dan nutrisi pasti ditransmisikan di akar. Mungkin karena akarnya terlalu besar, suara transmisi nutrisi bisa terdengar. Mungkin rerumputan hijau itu tertutup oleh akar pohon. Sangat aneh memiliki pohon di sini, tempat-tempat lain sangat tandus. Little Fire mengamati dengan cermat dengan mata hitamnya dan akhirnya fokus pada batang pohon. Batang pohon yang sangat tebal, pohon-pohon tua di hutan berkabut mungkin tidak setebal itu. Yun Feng juga mengamati sekelilingnya. Agak tidak biasa pohon kuno seperti itu didirikan di sini. Sambil mengamati, Yun Feng sangat merasa bahwa lingkungan di sini terlalu indah. Itu berbeda dari pemandangan di sepanjang jalan saat itu. Dia perlahan mendekati batang pohon dan tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat tangan Little Fire sedikit merah. Kita bisa membakar batang pohon dengan api. Ini sangat tebal. Pasti ada sesuatu di dalam. Api kecil berbisik. Itu hendak mengatakan sesuatu, tapi Yun Feng menghentikannya.
Elemen api seharusnya tidak bisa melakukan apapun pada kepadatan air yang begitu besar. Saya lupa bahwa tidak ada kekurangan air di sini. Yun Feng terkekeh. Tapi batang pohon yang begitu tebal memang terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Lalu bagaimana kita membukanya? Little Fire mengerutkan kening. Yun Feng merenung dan aura klan laut di tubuhnya diaktifkan. Tangannya segera berubah menjadi cakar yang tajam dan menebas batang pohon itu dengan ganas. Mata Yun Feng terkejut. Dia menggunakan banyak kekuatan. Selain itu, kekuatannya bahkan lebih besar setelah dia berubah. Di bawah serangan seperti itu, hanya ada goresan dangkal di batang pohon. Little Fire juga tercengang. Yao Yao berjalan mendekat dan melihat-lihat. Xiao Feng, apakah kamu ingin aku meledakkannya dengan buntut ikanku? Yun Feng tersenyum kecut. Little Fire tidak percaya. Lampu merah menyala dan tubuh besar Fire Cloud Wolf muncul. Sayap kecil di bahunya mengepak dan cakar tajam dari Fire Cloud Wolf menerkamnya. Namun, batang pohon itu tetap tidak bergerak sama sekali, hanya menyisakan beberapa bekas yang dangkal. Apakah pohon ini kebal? Little Fire dan dia sama-sama sangat kuat, tetapi mereka masih tidak bisa mengguncangnya sama sekali. Bakso, yang awalnya duduk di bahu Yun Feng, menggerakkan tubuhnya saat ini dan tubuhnya yang gemuk menerkam. Dia membuka mulutnya dan menggigit batang pohon dengan giginya yang tajam. Menabrak. Pohon raksasa itu akhirnya bereaksi. Gigi tajam bakso menusuk dalam kebagian dalam batang pohon dan batang pohon yang tebal itu langsung bergetar hebat. Bakso memutar matanya yang besar dan mengerahkan kekuatannya. Dengan suara sobek, sepotong kulit kayu yang sangat tebal benar-benar terkoyak oleh bakso. Bakso meludahkan kulit kayu di mulutnya dan menjulurkan lidah kecilnya dengan jijik. Sepertinya tidak menyukai rasa di mulutnya. Little Fire berubah menjadi bentuk manusia lagi dan berlari ke batang pohon untuk melihatnya. Bakso, kamu memang karnivora juga. Yun Feng melihat bekas luka putih yang ditinggalkan oleh bakso ketika secara paksa merobek kulit batang pohon. Dia tenggelam dalam pikirannya ketika tanah tiba-tiba bergetar hebat. Boom! Tanah berguncang begitu keras sehingga Yun Feng hampir tidak bisa berdiri tegak. Xiao Feng, hati-hati. Yao Yao segera meraih tangan Yun Feng dengan erat dan berjalan keluar bersama Yun Feng. Little Fire mengikuti dari belakang. Yun Feng, gadis kecil dan anak laki-laki itu belum berlari jauh ketika tanah tidak jauh di depan mereka tiba-tiba retak. Hati-hati. Yun Feng menarik Yao Yao kembali ke pelukannya dengan paksa, dan Little Fire juga ditarik oleh Yun Feng. Perisai bumi. Dengan teriakan marah, elemen bumi dengan cepat membentuk penghalang yang kokoh di depan Yun Feng, menghalangi mereka bertiga dengan kuat di belakang. Batu-batu besar yang tiba-tiba terbang keluar dari tanah yang retak benar-benar diblokir oleh perisai bumi dan berserakan. Bab 1547 Kemunculan Kakak Perempuan 2. Sepertinya ada sesuatu yang keluar dari tanah. Api kecil berteriak. Yao Yao mengangguk keras di pelukan Yun Feng. Mereka bertiga memandang bakso. Jelas bahwa gigitan bakso baru saja membuat seseorang di sini khawatir. Bakso, di sisi lain, berkedip polos. Yun Feng tersenyum tak berdaya. Ayo kita keluar dari sini dulu. Melihat sekeliling dengan mata hitamnya, Yun Feng menemukan sesuatu di suatu tempat di batang pohon. Mata Yun Feng segera menjadi sangat panas. Benda yang disisipkan di suatu tempat di batang pohon adalah pecahan peta yang dia cari. Retak, retak, saat tanah berguncang dan meledak, seluruh pohon purba besar itu juga bergerak. Cabang-cabang yang rimbun melambai dengan cepat seperti tanaman merambat dan menebas ke arah Yun Feng dengan ganas. Yun Feng meraih Yao Yao dan Little Fire dan melompat. Tubuhnya naik ke langit. Saat dia melompat, tanaman merambat besar telah menghancurkan perisai bumi. Yun Feng sama sekali tidak berani berhenti di udara, karena beberapa tanaman merambat besar menerkamnya. Desir, 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 desir. Tubuh Yun Feng melintas melalui tanaman merambat yang terus melambai, meminjam kekuatan. Ujung kakinya terus melompat pada tanaman rambat yang menari, menghindari serangan tanaman merambat, tapi mata hitamnya tertuju pada satu tempat. Tuan, itu, sebuah fragmen peta. Little Fire dengan cepat melirik ke arah tatapan Yun Feng dan mata hitamnya menjadi cerah ketika melihat fragmen peta yang dikhawatirkan Yun Feng. Yun Feng mengangguk. Meskipun dia tahu bahwa itu adalah pecahan peta, Yun Feng tidak memiliki kesempatan untuk mendekat. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya ditebas dari arah yang berbeda.
Butuh banyak usaha untuk menghindar, apalagi mendekati lokasi fragmen peta. Saya akan mendapatkannya. Mata hitam Little Fire berkilauan. Itu melepaskan tangan Yun Feng dan melompat keluar. Yun Feng segera cemas di benaknya. Api kecil. Swiss, sebuah pohon anggur besar datang dari samping. Yun Feng hanya bisa fokus pada apa yang ada di depan matanya dan melompat dengan ujung kakinya, menghindari serangan tanaman merambat. Ketika dia melihat lagi, Little Fire sudah pergi. Pohon kuno yang menjulang tinggi itu tampaknya sangat marah. Tanaman merambat yang memenuhi langit berkibar dan dedaunan hijau bergoyang dan berdesir. Daun-daun terus berguguran dari langit dan rerumputan yang awalnya cerah ditutupi lapisan hijau tua yang lebat. Bayangan hitam menyusut bolak-balik di antara tanaman merambat dengan tajam. Meskipun tanaman merambat itu kuat, kecepatan melambai mereka terbatas. Meskipun Fire Cloud Wolf tidak luar biasa dalam hal kecepatan, ia cukup gesit. Api kecil melintas di antara tanaman merambat dan tubuhnya sangat gesit. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya melewatinya, tetapi mereka tidak mengenainya sama sekali. Melihat potongan peta yang semakin dekat, Little Fire tersenyum dan mengerahkan kekuatan di bawah kakinya. Tubuhnya naik ke langit dan tanaman merambat kembali dari langit. Itu meletakkan lengannya di atasnya dan membalik dengan indah. Itu mengerahkan kekuatan dan meluncur ke depan di udara, tiba di tempat potongan peta tertanam dalam sekejap. Roar, lolongan serigala yang bersemangat keluar dari mulut Little Fire. Meskipun kekuatannya tidak bisa merobek seluruh bagian seperti bakso, itu masih bisa mengambil potongan peta ini. Cakar tajam tiba-tiba melompat keluar dan mencengkeram batang pohon di depannya dengan ganas, menciptakan embusan angin. Mengaum, Little Fire melolong serigala dan dengan cepat mundur, nyaris menghindari paku besar yang menembus dari bagian dalam batang pohon. Sambil mendengus, tubuh Little Fire jatuh dari langit dengan cepat dan langsung mendarat di tanah. Sementara Little Fire mundur, tanaman merambat besar telah menyerang dari belakang. Bocah laki-laki itu menopang dirinya dengan anggota tubuh depannya dan wajahnya tertutup debu. Setelah menahan diri beberapa saat, tubuhnya terbaring di tanah dalam keadaan menyesal lagi. Sialan, Little Fire berbisik dengan marah. Detik berikutnya, tubuhnya sudah digulung oleh pohon anggur raksasa dan dibawa ke langit. Api kecil. Yun Feng segera bergegas dan ingin memasukkan api kecil ke dalam cincin kontrak tanpa berpikir, tetapi dia terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa. Yun Feng tiba-tiba mengerti bahwa semua hukum ruang di sini telah hilang. Koneksi spasial di cincin kontrak juga tidak bisa berfungsi. Dengan kata lain, semua hewan ajaib yang dikontrak di sini tidak akan bisa kembali. Yun Feng mengertakkan gigi dan melompat. Dia tidak bisa mencapai ketinggian yang bisa dicapai oleh pohon anggur raksasa itu. Melihat api kecil yang tersapu ke langit oleh pohon anggur raksasa, mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Dia berlari ke depan dengan ganas. Desir, suara angin melewati telinga Yun Feng saat tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya melambai. Tubuh Yun Feng mengelak dengan gesit dan dia melihat peluang di depannya. Dia mengerahkan kekuatan di kakinya dan melompat ke udara, melompat ke pohon anggur besar secara langsung. Dia tinggal sebentar dan terus mengerahkan kekuatan, melompat ke yang lain. Dia terus mengganti tanaman merambat raksasa dan menggunakan tanaman merambat di bawah kakinya sebagai batu loncatan. Yun Feng melompat dengan marah. Mengaum, raungan serigala marah Little Fire datang dari langit. Elemen api yang cerah muncul di tangannya, tetapi tanaman merambat pohon yang melingkar tampaknya tidak takut dengan elemen api. Saat mereka bertabrakan dengan elemen api, asap putih keluar. Api kecil, elemen api Anda tidak akan melukai mereka. Ada elemen air yang sangat banyak di tengah tanaman merambat ini. Yun Feng mengirim pesan telepati dengan ekspresi yang bahkan lebih suram. Lompatannya menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Melihat titik tertinggi yang semakin dekat, dia tiba-tiba membuka tangannya. Elemen air es biru dengan cepat menyelimuti tangan Yun Feng dan kemudian membeku menjadi es. Duri es muncul di tangan Yun Feng. Dia melompat keras dan tubuhnya melonjak ke langit. Duri es di tangannya mengarah ke pohon anggur yang melilit api kecil dan menebas dengan keras. Hahaha, bagaimana aku bisa membiarkanmu mendapatkannya dengan mudah? Sebuah suara datang dari langit. Yun Feng terkejut. Dalam sekejap, tanah tiba-tiba meledak dan selusin tanaman merambat muncul dari tanah tepat di bawah Yun Feng, menusuk ke atas. Menguasai. Little Fire langsung meraung saat melihat pemandangan ini.
Yun Feng melihat duri raksasa yang akan menembusnya di bawah tubuhnya. Dia memutar tubuhnya dengan keras dan elemen angin melilit tubuhnya saat dia mendarat sedikit dari langit. Xiao Feng, kamu baik-baik saja. Yao Yao dengan cepat berlari. Yun Feng menggelengkan kepalanya dan menatap Little Fire, yang menggantung di udara. Dia menyipitkan mata hitamnya sedikit. Siapa orang yang berbicara saat itu? Boom! Tanah berguncang keras lagi dan retakan di tanah menjadi semakin besar. Yun Feng melompat dengan Yao Yao di pelukannya. Di ruang ini di mana kekuatan ruang benar-benar dirampas, agak sulit untuk menghindari serangan yang begitu padat. Retakan meluas tanpa batas dan tanaman merambat pohon kuno yang menjulang tinggi terus melambai dengan gila. Yun Feng bersembunyi di area aman bersama Yao Yao. Tanaman merambat pohon sudah tidak menyerang target mereka, seolah-olah mereka menyambut sosok penting. Bab 1548 Penatua muncul 3. Xiao Feng, apa itu? Mata biru Yao Yao melebar. Kepompong hijau besar perlahan bangkit dari celah dan terbungkus lapisan daun yang tebal. Perlahan-lahan, daun-daun itu berjatuhan sepotong demi sepotong dan menghilang selapis demi selapis hingga benar-benar hilang. Yun Feng terkejut. Little Fire, yang digantung di udara oleh pohon anggur, juga sangat terkejut. Setelah daun-daun yang lebat berguguran, ada orang hijau di dalamnya. Dia memiliki rambut hijau tebal yang mengalir di belakang kepalanya seperti ombak. Tubuhnya yang menggerahkan dan mempesona seperti dewi. Kulitnya yang seputih salju begitu putih hingga bisa dipatahkan oleh angin sepoi-sepoi. Rasio sempurna dari fitur wajahnya membuat siapapun merasa rendah diri. Mata yang telah tertutup itu tiba-tiba terbuka dan seberkas cahaya hijau menyilaukan menembusnya. Yun Feng memandang wanita menawan dan memikat di depannya dan tanpa sadar memandang dirinya sendiri. Dia hanya bisa tersipu. Yao Yao juga sedikit terpesona. Dia sangat cantik. Wanita, turunkan aku. Api kecil meraung di langit. Wanita itu mengangkat kepalanya sedikit dan memberi Little Fire senyum menawan. Dia dengan lembut mengutak-atik rambut hijau panjangnya yang bergelombang dengan tangannya dan kemudian memutar matanya secara langsung. Dia tidak semanis kelihatannya. Sayang sekali. Apa yang kamu katakan tentang aku? Little Fire meraung marah di langit dengan wajah memerah. Wanita itu perlahan berbalik dan melihat Yun Feng dan Yao Yao berdiri tidak jauh dari sana. Mata hijaunya tiba-tiba cerah. Dia melambaikan tangannya dengan lembut dan tanaman merambat yang memenuhi langit tiba-tiba berhenti. Yun Feng perlahan berdiri. Meskipun Yun Feng telah tumbuh cukup baik selama bertahun-tahun, dia tidak menggerahkan seperti wanita di depannya, terutama dadanya. Wanita di depannya bisa dikatakan menonjol. Sebagai perbandingan, Yun Feng datar. Bahkan tubuh dewasa Yao Yao tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di depannya. Jangan tersinggung, kata Yun Feng sambil menatap wanita di depannya dengan waspada dengan mata hitamnya. Wanita itu terkekeh dan mengambil beberapa langkah ke depan, menatap Yun Feng dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan hati-hati. Yun Feng sedikit takut dengan tatapannya dan merasa ada yang tidak beres. Nana, Bakso tiba-tiba memamerkan giginya yang tajam di bahu Yun Feng dan meraung pada wanita di depannya. Wanita itu tertegun sejenak, lalu terkekeh. Bocah di langit ingin mengambil benda ini. Dia mengangkat lengannya yang cantik dengan lembut dan potongan peta yang tertanam di batang pohon kuno itu jatuh dengan mudah, dengan cepat terbang ke tangan wanita itu. Apakah ini yang kamu inginkan juga? Potongan peta melayang di tangan wanita itu dan berputar sedikit. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Wanita itu tertawa saat melihat ekspresi Yun Feng. Sepertinya kamu adalah orang yang aku tunggu-tunggu. Yun Feng terkejut. Dia sedang menunggunya. Apa yang sedang terjadi? Aku sudah lama dikurung di sini untuk melindungi benda bodoh ini. Wanita itu mengeluh. Kemudian, dia tersenyum manis. Meskipun aku benar-benar ingin memberikan benda ini kepadamu dengan tanganku sendiri, aku tidak bisa melanggar peraturan. Ayo, selama Anda memiliki kemampuan untuk mengambilnya dari saya, itu milik Anda. Yun Feng mengangkat alisnya. Wanita ini menjaga fragmen peta. Jika aku mengalahkanmu, kamu akan bebas juga. Wanita itu mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja. Fragmen peta adalah sesuatu yang dia inginkan. Dia pasti akan mendapat masalah jika bertemu dengan wali, tapi sepertinya wali ini sudah bosan dengan misinya. Itu bagus. Dia tidak akan memiliki beban pertempuran. Jika aku mengalahkanmu, biarkan dia pergi.
Wanita itu melirik Little Fire di langit dan bibir merahnya sedikit melengkung. Apakah itu binatang sihir terkontrakmu? Kamu manusia. Mata hitam Yun Feng berkilauan. Wanita itu terkekeh. Seleramu luar biasa. Jika Anda menang, mereka pasti akan menjadi milik Anda, tetapi jangan berpikir terlalu mudah. Yun Feng membalik tangannya dan tongkat itu muncul. Mata hijau wanita itu berbinar saat dia bergumam, memang ada beberapa hal bagus. Swiss, Yun Feng melompat dan memutar tongkatnya dengan keras. Pedang angin. Elemen angin hijau berubah menjadi bilah tajam yang menebas langit, memotong beberapa pohon merambat menjadi dua di sepanjang jalan. Wanita itu terkekeh dan tidak menghindar. Kilatan cahaya melintas di mata hijaunya. Wosh! Sebuah tangan besar muncul dari tanah, terbuat dari batu raksasa. Yun Feng melebarkan matanya dan melihat tangan batu besar itu mengepal dengan keras. Bilah angin yang sangat cepat telah dipegang di tangannya. Bang! 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 Beberapa batu dikirim terbang dan bilah angin sudah hancur. Tangan batu di depannya perlahan menyebar dan bergerak sedikit beberapa kali. Wajah menawan dan mempesona wanita itu penuh dengan senyuman. Dia melambaikan tangannya dengan lembut dan tanah yang sudah berlubang retak lagi. Lonjakan bumi yang tajam muncul darinya dan dengan cepat menyebar di depan Yun Feng. Elemen bumi. Mata hitam Yun Feng berkilauan saat dia melambaikan tongkatnya di depannya. Perisai bumi. Elemen tanah berdiri di depan Yun Feng dengan kuat dan menancapkan duri tanah yang menyebar di depannya. Hancur, hantaman, batu-batu kecil perlahan meluncur dari perisai bumi. Yun Feng memutar tongkatnya dan Earth Shield di depannya langsung hancur. Sementara elemen kuning beterbangan di langit, dia menatap wanita di depannya dengan mata hitam pekat. Binatang sihir elemen bumi. Wujud aslinya adalah binatang ajaib elemen bumi. Wanita itu terkekeh. Kamu memiliki penglihatan yang sangat bagus. Dia mengangkat tangannya lagi dan duri batu lainnya muncul dari celah di tanah, mengenai Yun Feng. Ada senyuman di mata hitam Yun Feng. Ini bukan pertama kalinya dia bertarung dengan Magic Beast elemen bumi. Hewan ajaib yang dikontrak Rong Xin adalah elemen bumi, tapi itu benar-benar berbeda dari yang ada di depannya. Elemen tanah di tangan wanita ini berubah dengan mudah. Dan efeknya sangat mencengangkan. Yang paling penting adalah, Yun Feng terkekeh dan tiba-tiba mundur puluhan meter. Dia menusukkan tongkatnya ke tanah dengan ganas. Kekuatan mentalnya tersebar di sepanjang tongkat. Wosh! Sebuah tangan besar muncul di depan Yun Feng dan langsung memblokir lonjakan yang mendekat. Wanita itu langsung terpana. Yun Feng berdiri di tempatnya dan sudut mulutnya perlahan meringkuk. Dia pasti tidak bisa melewatkan penerapan elemen tanah seperti itu. Jika lawannya bisa melakukannya, dia bisa mempelajarinya. Sama sepertiku, ada senyuman di mata wanita itu setelah keterkejutan itu. Kamu mencurinya dalam waktu sesingkat itu. Crash! Tangan raksasa di depan Yun Feng meledak tidak lama setelah memblokir lonjakan bumi. Yun Feng tidak berdaya. Dia hanya menirunya saat itu. Tidak mudah baginya untuk berhasil. Itu pasti mustahil baginya untuk bertahan begitu lama seperti pihak lain. Bab 1549 Penatua muncul, 4. Namun, peningkatan Yun Feng cukup mencengangkan, terutama kemampuan belajar dan menirunya. Penerapan elemen bumi lawannya langsung menginspirasi dia. Dalam waktu sesingkat itu, dia bisa meniru inti dari skill lawannya dan menggunakannya, dan bahkan berhasil dalam sekali percobaan. Ini tidak bisa tidak membuat orang berseru. Wanita itu tertawa terbahak-bahak dan memasang senyum yang sangat mempesona. Nak, aku ingin tahu seberapa banyak yang bisa kamu pelajari dariku. Yun Feng terkekeh. Dia tahu bahwa wanita di depannya tidak memiliki banyak permusuhan terhadapnya. Seperti yang dia katakan, jika bukan karena apa yang disebut aturan, dia mungkin benar-benar akan menawarkan potongan peta itu dengan kedua tangannya. Itu lebih seperti pengajaran yang baik daripada pertempuran. Itu tergantung seberapa banyak kamu bisa mengajariku. Suara keras dan jelas Yun Feng datang. Senyum di wajah wanita itu menjadi lebih dalam. Nak, aku mulai menyukaimu. Yun Feng melihat senyum yang tak bisa dijelaskan di wajah wanita itu dan perasaan aneh muncul di hatinya. Mengapa ada yang salah dengan cara wanita mempesona ini memandangnya? Sepertinya agak terlalu panas, terutama dengan apa yang dia katakan saat itu. Yun Feng merasa agak bingung saat memikirkannya. Dia menepis pikiran di benaknya dan mata hitamnya yang jernih secara bertahap ditutupi oleh kegelapan pekat.
Wanita itu tersenyum menawan ketika dia melihat tatapan seperti itu. Nak, matamu benar-benar terlalu menawan. Aku akan muntah setelah mendengar itu. Api kecil, yang tinggi di langit, memutar matanya dengan ganas. Yao Yao menatap wanita di depannya dengan wajah kesal. Pipinya menggembung dan mulut kecilnya cemberut sedih. Menyebalkan sekali. Wanita itu pasti menyukai Xiao Feng juga. Nak, izinkan aku memperjelas ini dulu. Ini hanyalah pertarungan antara aku dan kamu. Yang lain tidak diizinkan ikut campur. Gadis kecil di sana, apakah kamu mendengarnya? Mata wanita itu berbalik dan dia menatap Yao Yao, yang mengerutkan kening, sambil tersenyum. Yao Yao mendengus dan memalingkan wajahnya dengan marah. Yun Feng tidak bisa menahan perasaan terkejut saat melihat ekspresi Yao Yao. Apa yang salah dengannya? Aku tidak mendengarkanmu. Aku akan melakukan apapun yang dikatakan Xiao Feng. Yun Feng tersenyum tak berdaya dan berkata dengan sungguh-sungguh, mengerti. Aku tidak akan membiarkan binatang sihir terkontrakku bertarung. Wanita, tuanku adalah seorang summoner. Bagaimana seorang summoner bisa bertarung tanpa Magic Beast? Kamu mengambil keuntungan darinya. Little Fire berteriak ketidakpuasan di langit. Wanita itu tersenyum bahagia dan mengangkat lengannya dengan lembut. Tanaman merambat pohon yang tidak bergerak saat itu langsung melambai dengan gila dan menyerang Yun Feng dari arah yang berbeda. Yun Feng mengetuk jari kakinya dan sudah siap, dengan sempurna menghindari serangan tiba-tiba dari pohon anggur. Senyum wanita itu menjadi lebih dalam ketika dia melihat ini. Aku tidak mengambil keuntungan darinya. Aku hanya ingin melihat bagaimana dia tanpamu. Tubuh Yun Feng terus melompat, menghindar dan membalik di langit. Lambaian pohon anggur berubah dengan cepat. Ditambah dengan jumlah mereka yang banyak, dapat dikatakan bahwa hanya ada tanaman merambat di depan Yun Feng. Ketika pohon merambat menyentuhnya, Yun Feng dengan gesit menghindari semua jenis serangan dari pohon merambat tanpa berhenti sedetik pun. Melihat wanita mempesona yang berdiri di sana tanpa bergerak dengan senyum di wajahnya, Yun Feng diam-diam menggertakkan giginya. Dia tidak bisa terus mengelak. Meski tubuhnya telah dimodifikasi menjadi sangat kuat, ada juga batasan kebugaran fisiknya. Dibandingkan dengan dia, tanaman merambat pohon ini sama sekali tidak mengenal kelelahan. Selama binatang sihir elemen bumi ini terus menyerang, dia harus terus mengelak seperti ini. Selain menghindar, dia tidak bisa menyisihkan energi lain, apalagi menyerang. Desir, pohon merambat melewati pipi Yun Feng dengan sempit. Tubuh Yun Feng mundur sedikit dan satu lagi datang dari belakang. Dia berhenti di tengah jalan dan beberapa tetes keringat muncul di dahinya yang putih. Elemen bumi tidak hanya bisa mengendalikan bumi. Sepertinya, pohon bisa dianggap sebagai perpanjangan dari elemen tanah. Jika dia ingin menciptakan kesempatan untuk menyerang tanpa mengkhawatirkan apapun, dia harus berurusan dengan tanaman merambat yang menyebalkan ini terlebih dahulu. Tongkat di tangannya berputar dengan keras dan dia memegangnya erat-erat. Melihat tanaman merambat tebal yang terus melambai di depannya, senyuman tiba-tiba muncul di sudut mulut Yun Feng. Wanita itu tersenyum ketika dia melihat Yun Feng dan kegembiraan melintas di mata hijaunya. Apa yang gadis kecil ini rencanakan kali ini? Panah air. Teriak Yun Feng saat elemen air es biru segera berubah menjadi panah yang memenuhi langit. Mereka melonjak keluar dari tongkatnya tanpa henti dan menembak tanaman merambat yang melambai gila. Wanita itu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya ketika dia melihat itu. Nak, langkah ini sama sekali tidak berguna. Unsur air tidak akan menyakiti mereka sama sekali, sebaliknya, itu akan menjadi makanan terbaik. Menabrak. Elemen air mengalir ke tanaman merambat hijau dan langsung terpotong oleh tanaman merambat yang melambai. Semua elemen air diserap oleh tanaman rambat ini satu demi satu. Semua elemen air diserap ke dalam tubuh tanaman merambat ini. Tanaman merambat tampaknya sedikit lebih besar dan melambai lebih fanatik. Yun Feng melihat perubahan di depan matanya dan senyum di sudut mulutnya menjadi lebih dalam. Nak, apakah ini solusimu? Wanita itu mengangkat alisnya dengan sedikit kekecewaan di matanya. Dia dengan lembut mengangkat pohon anggur dengan lengannya dan menyerang Yun Feng dengan ganas. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Yun Feng tertawa terbahak-bahak saat tubuhnya melintas melalui pohon anggur raksasa dengan sedikit kegembiraan dan gairah di mata hitamnya. Jika elemen tanah bisa berubah menjadi banyak hal, elemen air juga bisa. Jika unsur air bisa diserap oleh tumbuhan ini, lalu, bagaimana dengan es? Mata hitam jernihnya penuh dengan senyuman.
Mata wanita itu melebar tiba-tiba setelah mendengar ini. Apakah gadis kecil ini akan membekukan? Dia melambaikan tongkat di tangannya di udara. Tidak hanya tanaman merambat yang masih terbang di langit melambat, tetapi warna biru bening menyebar dengan cepat dari akarnya, menyelimuti seluruh tanaman merambat dengan kuat. Itu es. Api kecil di langit melebarkan matanya dan memandangi tanaman merambat yang dengan cepat tertutup es. Ia tertawa terbahak-bahak. Bagaimana rasanya dibekukan? Jika kamu membeku, tidak ada yang bisa kamu lakukan bahkan jika kamu ingin pindah. Retakan, retakan. Lapisan es dingin dengan cepat menyebar dan tanaman merambat dengan cepat membeku dari bawah ke atas. Warna hijau yang penuh vitalitas saat itu benar-benar tertutup es sekarang, berubah menjadi lautan biru sebening kristal. Udara dingin menyebar. Wanita mempesona itu terkekeh. Gadis kecil ini memang luar biasa. Yun Feng mendarat di tanaman merambat beku. Tanaman merambat ini sama sekali bukan ancaman saat ini. Mereka semua berubah menjadi patung es saat ini. Yun Feng menggunakan panah air untuk mengirim elemen air ke dalam tubuh tanaman ini dan kemudian menggunakan transformasi elemen air untuk membekukan semuanya. Bab 1550 Jangan meremehkan dia. 1. Nak, kamu memang mengesankan. Wanita memikat itu mengangguk sambil tersenyum. Jawab Yun Feng dengan senyum tipis. Semuanya memiliki kelemahan. Ada senyuman di wajah wanita itu saat dia mengepalkan tangannya yang cantik dan ramping dengan ganas. Pohon hanyalah bagian dari elemen tanah. Gadis kecil, kamu harus mengerti bahwa unsur tanah adalah unsur yang paling melimpah di antara 5 unsur. Itu tidak hanya memiliki fungsi perlindungan. Boom! Tanah berguncang keras lagi. Yun Feng hanya merasa bahwa tanah di bawah kakinya bergetar semakin keras. Tiba-tiba, 2 tembok berat muncul di tanah di sebelahnya dan dengan cepat mendekati Yun Feng, seolah ingin menjebaknya di antara mereka. Tanpa pikir panjang, Yun Feng mengerahkan kekuatan dengan ujung kakinya dan naik ke langit, tapi sebuah bayangan jatuh di atas kepalanya. Oh tidak, Yun Feng berpikir dalam benaknya. Boom! Tembok berat lainnya menekan dari atas kepalanya dan menutupinya dengan kuat. 2 tembok lagi menjulang. Yun Feng benar-benar terjebak di ruang tertutup. Menguasai. Xiao Feng, Little Fire dan Yao Yao berteriak dengan cemas. Tidak ada gerakan sama sekali di dalam. Yao Yao melompat dan hendak menerkam ke depan, tetapi sebuah tangan batu besar dengan mudah menghentikannya. Wanita tidak baik. Yao Yao dihentikan dan berteriak keras. Wanita itu terkekeh dan melihat ruang yang tertutup sementara di tanah dengan mata hijaunya. Dia menyentuh pipinya yang lembut dengan jarinya. Wanita tidak baik. Haha, gelar ini tidak buruk. Sialan, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Little Fire mengepalkan tinjunya. Api telah menyala di matanya yang hitam dan nyala api yang redup telah melompat keluar dari tubuhnya. Wanita itu tersenyum bahagia dan melambaikan jarinya dengan lembut di udara. 4 dinding ruang tertutup tiba-tiba bergerak. Saat keempat dinding bergerak, seluruh ruang terus menyusut. Sialan kau, dia akan hancur. Little Fire melebarkan mata hitamnya dan memutar tubuhnya dengan ganas, tetapi tanaman merambat raksasa di tubuhnya membungkusnya dengan erat. Little Fire menamparkan tangannya dengan keras. Ketika amukan api menyentuh tanaman merambat raksasa, tidak ada apa-apa selain asap putih. Xiao Feng, Yao Yao melihat ke ruang tertutup yang perlahan menyusut kembali. Mata birunya penuh kekhawatiran dan dia tidak sabar untuk bergegas maju. Wanita mempesona itu memandang dari jauh dengan senyum tertarik di sudut mulutnya. Jika dia benar-benar mati di dalam, tidak ada yang bisa kulakukan. Omong kosong. Xiao Feng tidak akan mati. Yao Yao berteriak dengan marah. Wanita itu terkekeh. Kalau begitu aku akan menantikan berapa lama baginya untuk keluar. Kamu mesum. Little Fire mengertakkan gigi dan meraung. Wanita itu tersenyum lembut dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap ruang tertutup yang terus menyusut. Nak, jangan kecewakan aku. Yun Feng, yang terjebak di ruang tertutup, tidak memiliki apa-apa selain kegelapan di matanya. Setelah beberapa saat, dia dengan jelas merasakan bahwa dinding di sekelilingnya dengan cepat mendekatinya. Nana, bakso tiba-tiba menangis di bahu Yun Feng. Tubuh kecilnya bergegas maju dan hendak keluar dari dinding, tapi Yun Feng meraih bakso di tangannya. Bakso menangis beberapa kali lagi dengan cemas, tapi Yun Feng terkekeh. Ini adalah tes yang langka. Jika saya tidak bisa keluar dengan kemampuan saya sendiri, saya harus meragukan diri saya sendiri.
Mata besar bakso berkilauan. Yun Feng meletakkan bakso kembali di bahunya. Ruang di sekelilingnya terus menyusut. Jika dia tidak bisa menghancurkan elemen tanah dalam waktu singkat, dia akan diperas menjadi saus daging oleh dinding yang menyusut. Yun Feng meninju dinding dengan keras dan hanya merasakan sedikit rasa sakit di punggung tangannya. Perpaduan elemen bumi bahkan lebih erat dari yang dia kira. Yun Feng tiba-tiba memikirkan Earth Shield-nya. Berbicara secara logis, elemen tanah adalah pertahanan yang paling luar biasa, tetapi mengapa Earth Shield-nya dihancurkan dengan mudah oleh musuh setiap saat? Bahkan jika musuh lebih kuat darinya, Earth Shield seharusnya tidak serapuh kulit telur. Jika elemen tanahnya bisa sekeras ini, itu akan menjadi pertahanan sejati. Sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya. Yun Feng tidak menangkapnya. Dia melihat ke dinding yang terus mendorong dengan mata hitamnya dan tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Ruang itu sudah semakin kecil dan semakin kecil, hampir mencapai sisi Yun Feng. Nana, Feng Feng na. Bakso melompat beberapa kali di bahu Yun Feng dan menyapu pipi Yun Feng dengan ekornya yang halus. Melihat ekspresi bingung Yun Feng, bakso tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit cemas. Feng Feng? Nah. Bakso meneriakkan beberapa patah kata. Mata Yun Feng tiba-tiba cerah dan tubuhnya langsung bergerak. Dia langsung duduk di tanah. Pada saat ini, dinding di sekelilingnya sudah mencapai Yun Feng. Dinding didorong ke depan lagi. Yun Feng pasti akan diperas menjadi pati daging. Nana, bakso berteriak dan berencana untuk mengisi daya tanpa mempedulikan keamanannya. Pada saat ini, Yun Feng dengan cepat melambaikan tongkat di tangannya dan berteriak, Earthfield. Elemen kuning dengan cepat berkumpul di sekitar Yun Feng, menyelimutinya sepenuhnya. Saat lapangan bumi terbentuk, dinding di sekitarnya telah tiba dan bertabrakan dengan sengit dengan lapangan bumi. Nana, bakso menatap lapangan bumi yang hampir roboh dalam sekejap. Matanya yang besar melebar dan ekornya bergoyang sedikit dengan cemas. Yun Feng duduk di tanah dengan mantap dan melihat Earthfield yang terbentuk di sekelilingnya dengan sedikit senyum penuh pengertian. Apakah ini yang ingin diajarkan wanita itu padanya? Yun Feng menghela nafas dalam benaknya. Sepertinya pemahamannya tentang elemen bumi terlalu dangkal, atau lebih tepatnya, pemahamannya tentang semua elemen terlalu dangkal. Di mata Yun Feng, ada pemahaman baru tentang 7 elemen di depan matanya, seolah-olah dia telah menembus penghalang dan mencapai level baru. Oh, wanita itu dengan jelas merasa bahwa ruang tertutup itu tertahan di sana dan secara paksa diblokir oleh sesuatu di dalamnya. Itu hanya bisa tetap di tempatnya dan tidak bisa terus menyusut. Ada senyuman di mata wanita itu saat dia mengerahkan kekuatan di tangannya dan dinding menyusut beberapa inci ke belakang lagi. Yun Feng, yang berada di ruang tertutup, sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa orang di luar tidak berhenti. Mata hitamnya menjadi gelap dan dia melambaikan tongkatnya lagi. Warna bidang bumi sedikit gelap. Sepertinya kamu tercerahkan. Wanita itu tersenyum lembut dan mengerahkan kekuatan di tangannya lagi. Merasakan perlawanan kuat yang datang dari dalam, dia mengepalkan tinjunya keras sambil tersenyum. Ledakan, tekanan dan benturan yang kuat menyebabkan beberapa dinding yang menjebak Yun Feng runtuh sepenuhnya. Batuan beterbangan kemana-mana dan berubah menjadi elemen tanah yang samar yang melayang di udara. Yun Feng duduk di tanah dengan aman saat penghalang di sekelilingnya memancarkan lingkaran cahaya kuning samar. Bidang bumi. Wanita itu mengerti dalam pikirannya dan kekagumannya pada Yun Feng meningkat. Melihat Yun Feng aman dan sehat, Yao Yao dan Little Fire hanya bisa menghela nafas lega. Yun Feng berdiri dan menatap wanita mempesona di depannya dengan senyum di mata hitamnya. Terima kasih. Saya telah belajar banyak. Bab 1551 Jangan meremehkan dia. 2. Wanita itu menatapnya sambil tersenyum. Nak, ini belum berakhir. Yun Feng melambaikan tongkat di tangannya dan Earthfield menghilang. Matanya jujur dan tulus. Jika itu masalahnya, tolong beritahu saya. Hehehe, gadis kecil, aku semakin menyukaimu. Wanita itu terkekeh dan tidak tinggal di tempatnya lagi. Melihat kepindahannya, Yun Feng tiba-tiba menjadi waspada. Dia akan menyerang dirinya sendiri, kan? Wanita itu berlari menuju Yun Feng. Yun Feng mengelak dengan ujung kakinya dan datang ke sisinya. Wanita itu terkekeh. Rambut hijau panjangnya berkibar tertiup angin dan langsung memanjang. Yun Feng terkejut. Rambut, itu juga senjata. Rambut hijau panjangnya yang seperti rumput laut datang dan ingin membungkus Yun Feng seperti tanaman merambat raksasa saat itu.
Bakso melompat dan berbalik dengan cepat, melompat keluar dengan mudah. Itu melihat situasi di bawah dengan mata besar dan tubuh gemuknya berbalik, berlari langsung ke sisi Yao Yao dan duduk. Yun Feng melihat gerakan bakso dari sudut matanya dan mengangkat sudut mulutnya. Bakso juga merasa wanita ini tidak bermusuhan, jadi juga jadi penonton. Kepala kecil bakso bergerak dengan gerakan konstan Yun Feng. Ekornya menamparkan tanah dengan santai di belakangnya. Yao Yao juga duduk. Melihat ekspresi santai bakso saat ini, pikirannya benar-benar lega. Jika kamu tidak memusuhi guru, biarkan aku pergi dulu. Api kecil meraung di langit. Bakso mengangkat kepala kecilnya dan meliriknya. Mata hitam besarnya sedikit melengkung. Little Fire tiba-tiba tersipu ketika melihat ini. Bakso, beraninya kau mengejekku. Tunggu aku turun. Tunggu saja. Saudara kecil api sangat menyedihkan, Yao Yao juga melirik dari jauh. Kemudian, dia berbalik dan menatap Yun Feng dengan mata biru besarnya. Meskipun wanita ini tidak memusuhi Xiao Feng, aku tetap tidak menyukainya. Di depannya adalah lautan hijau. Rambut hijau lembut wanita itu menutupi dunia Yun Feng seperti ombak. Yun Feng mencoba memotongnya dengan bilah angin, tetapi rambut hijau itu sangat fleksibel, seolah-olah itu benar-benar dapat mengubah semua kekuatan menjadi kehampaan. Nak, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Tawa wanita itu datang. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Jika seseorang ingin mengambil nyawanya, hanya ada satu hasil yang bisa dia hadapi dalam situasi seperti itu. Dia harus memikirkan cara bahkan jika dia tidak bisa. Jangan remehkan aku. Yun Feng berteriak dengan suara rendah saat elemen air muncul lagi. Wanita itu terkekeh. Itu tidak akan berhasil jika kamu ingin menggunakan jurus yang kamu gunakan untuk menangani tanaman merambat saat itu. Kami hanya akan tahu setelah kami mencoba. Elemen air muncul di tangan Yun Feng dan melingkari pergelangan tangannya beberapa kali sebelum bergegas ke lautan hijau rambut. Menabrak. Elemen air tidak menyebabkan kerusakan pada rambut hijau. Rambutnya baru saja basah kuyup. Mata hitam Yun Feng sedikit menggelap. Desir, wanita itu menyerang dan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Elemen tanah berasal dari telapak tangannya. Yun Feng mengelak dengan gesit dan nyaris menghindarinya. Dia tidak bisa dikelilingi seperti ini. Dia tidak bisa berada dalam situasi pasif selamanya. Ini rambutnya, bukan rotan. Sepertinya langkah tadi tidak berhasil. Rambut, rambut, rambut. Mata hitamnya bersinar. Mata hijau wanita itu juga berbinar ketika dia melihat itu. Tampaknya gadis kecil ini punya ide lain. Rambut, Yun Feng terkekeh saat dia memutar tongkatnya dan elemen petir ungu dengan suara mendengung muncul. Apa? Wanita itu kaget melihat elemen petir. Gadis kecil ini memiliki 4 elemen, tidak 5 elemen. Aku sangat menyesal. Yun Feng tersenyum meminta maaf dan tiba-tiba mengangkat tongkatnya. Petir. Boom! Petir melanda. Ular perak dengan cepat menyatu dengan laut hijau dengan elemen petir ungu, dan bau terbakar naik. Ekspresi wanita itu berubah dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Warna hijau yang memenuhi langit juga meninggalkan pandangan Yun Feng. Kamu makhluk kecil. Salah satu ujung rambut hijaunya telah hangus oleh elemen petir. Ular perak itu berenang dengan gembira. Saat wanita itu melihat hal tersebut, dia langsung memotong rambutnya yang panjang seperti air terjun. Rambut hijau yang langsung terpotong hangus. Maaf tentang rambutmu, Yun Feng memandangi rambut hijau panjang itu dengan nada meminta maaf. Saat itu panjangnya pergelangan kaki, tapi sekarang hanya sebahu. Meskipun itu tidak mempengaruhi penampilannya sama sekali, Yun Feng merasa sangat disayangkan kehilangan rambut yang begitu panjang. Tidak apa-apa, ini akan tumbuh kembali cepat atau lambat. Wanita itu menyisir rambutnya dan menatap Yun Feng dengan mata hijaunya. Namun, kamu membuatku kehilangan banyak rambut. Anda perlu memberi kompensasi. Yun Feng mengangkat alisnya, mengimbangi. Karena rambutnya akan tumbuh kembali, tidak perlu untuk itu, kan, jadi, aku mengalahkanmu. Wanita itu terkekeh. Bisa dibilang begitu. Sebelum aku memberikan benda bodoh itu padamu, wanita itu tiba-tiba mengangkat lengannya dan 2 pohon merambat melompat keluar dari tanah, melilit pinggang Yun Feng. Tubuh Yun Feng ditarik ke depan oleh pohon anggur dan dia langsung menerkam wanita itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Yun Feng terkejut. Pohon anggur bergerak sangat cepat. Yun Feng hanya merasakan gelombang kehangatan menyelimuti dirinya. Sepasang lengan menariknya dengan keras dan kepalanya benar-benar jatuh ke tempat yang luar biasa lembut.
Sua, pipi Yun Feng benar-benar merah. Aku semakin menyukaimu. Aku sudah lama ingin memelukmu. Wanita itu memegang Yun Feng dengan kedua tangan dengan senyum di wajahnya. Yao Yao dan Bakso, yang menyaksikan pertempuran di samping, benar-benar tercengang. Setelah bereaksi, Bakso melompat dari tanah dengan bulu di sekujur tubuhnya dan hendak menerkamnya tanpa sepatah kata pun. Wajah kecil Yao Yao langsung menjadi ganas dan dia benar-benar memamerkan giginya yang tajam. Lepaskan Xiao Feng. Kamu wanita jahat. Raungan gadis kecil itu menarik perhatian wanita itu. Melihat Bakso menyerbu dengan tiba-tiba, dia akhirnya melepaskan lengannya. Aiya, betapa piciknya. Nana, Nana. Bakso meraung marah dan hendak menggigitnya dengan gigi tajamnya tanpa sepatah kata pun. Wanita itu terkekeh dan tubuhnya segera mundur. Bakso langsung menerkam bahu Yun Feng dan menggeram dengan tidak senang dengan giginya terbuka, sementara Yun Feng berdiri di sana dengan wajah memerah. Nak, siapa namamu? Wanita itu bertanya sambil tersenyum. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya dengan canggung. Apa sebenarnya arti pelukan antusias yang tidak biasa itu? Yun Feng, kata Yun Feng. Wanita itu mengangguk saat potongan peta muncul di telapak tangannya. Jika aku memberimu benda bodoh ini, aku akan bebas. Namun, aku menyukaimu, gadis kecil. Slot Magic Beast elemen bumi Anda tampaknya kosong. Gadis kecil, bisakah kamu membuat kontrak denganku? Bab 1552 Jangan meremehkan dia 3. Yun Feng sedikit terkejut. Kemampuan Magic Beast elemen bumi ini luar biasa kuat, yang terlihat jelas dari penggunaan elemen bumi. Yun Feng tidak pernah berpikir untuk mengontraknya sama sekali. Jika dia bisa, dia akan sangat menyukainya. Slot Magic Beast elemen buminya memang sudah terlalu lama kosong. Nana, Bakso tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Yao Yao juga berlari dan memegang erat tangan Yun Feng. Tidak, Xiao Feng tidak ingin mengontrakmu. Tidak. Pipi gadis kecil itu menggembung karena marah. Wanita mempesona itu terkekeh ketika dia melihat itu. Aku juga sangat menyukaimu, nak. Aku tidak ingin disukai olehmu. Yao Yao menjawab dengan marah. Wanita itu tersenyum lebih bahagia. Api kecil di langit berteriak, bisakah kamu menurunkanku dulu? Ah, aku hampir lupa tentang anak kecil ini. Wanita itu menggerakkan jarinya dan pohon anggur tiba-tiba mengendur. Api kecil jatuh dari langit tanpa persiapan. Ah, setelah kejutan awal, Little Fire dengan cepat membalik tubuhnya di udara dan mendarat dengan mantap. Brengsek, kamu ingin membunuhku dengan jatuhnya. Bagaimana, Yun Feng kecil? Wanita itu menatap Yun Feng dengan senyum di wajahnya. Yun Feng tersipu dan detak jantungnya agak kacau. Dia pasti berpikir bahwa tidak mungkin lebih baik untuk membuat kontrak dengan binatang ajaib berelemen bumi seperti itu, meskipun kepribadian wanita ini benar-benar tidak pantas dipuji. Benar, aku melupakan sesuatu yang penting. Anda hanya berada di kelas 4 level dewa sekarang. Aku lebih kuat darimu. Anda tidak dapat membuat kontrak dengan saya. Wanita itu tampak frustasi. Jantung Yun Feng berpacu. Benar, bagaimana dia bisa lupa bahwa makhluk di depannya lebih kuat darinya? Tapi itu tidak masalah. Aku hanya akan mengikutimu. Wanita itu terkekeh dan mengerahkan kekuatan pada pohon merambat di pinggang Yun Feng lagi. Yun Feng ditarik lagi tanpa peringatan apapun dan dipegang erat di lengan wanita menggairahkan ini. Tanpa diragukan lagi, wajah Yun Feng panas dan memerah lagi. Nana, Bakso sangat mudah tersinggung. Murid Yao Yao menyusut dengan ganas. Dia bergegas tanpa sepatah kata pun dan meremas tubuh kecilnya di antara mereka. Kamu wanita jahat, lepaskan Xiao Feng. Tolong, lepaskan aku dulu. Yun Feng mencoba mendorongnya menjauh, tetapi pohon merambat di pinggangnya menegang lagi. Pipinya, yang baru saja sedikit menjauh, kembali terkena kelembutan. Yun Feng hampir tidak bisa bernapas karenanya yang menonjol. Hai, Yun Feng berjuang sedikit dan wajahnya memerah lagi. Jangan terlalu picik. Biarkan saya memelukmu. Wanita itu memandang Bakso dan tingkah laku Yao Yao yang mudah tersinggung dan sedikit cemberut. Aku akan memelukmu nanti. Mari kita lihat siapa yang paling menyukai Little Yun Feng. Aku tidak ingin dekat denganmu. Yao Yao dengan cepat mundur beberapa langkah. Bakso juga menggigil dan dengan cepat melompat dari bahu Yun Feng, berlari langsung ke kepala Little Fire. Little Fire tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Wanita itu menoleh. Anak kecil,
Aku akan memelukmu juga. Beraninya kamu. Aku akan membakarmu ke tanah. Raungan serigala keluar dari tenggorokan Little Fire. Wanita itu terkekeh dan mau tidak mau memeluk Yun Feng lebih erat lagi dengan tangannya. Yun Feng kecil, kamu yang paling patuh. Aku paling menyukaimu. Sudut mulut Yun Feng berkedut. Apa sebenarnya yang sedang terjadi sekarang? Binatang sihir elemen bumi yang dia temui sangat kuat, tapi sifatnya, sepertinya agak aneh. Siapa di sana? Keluar. Dengan suara gemuruh, sebatang pohon besar menjulang dari tanah dan menghantam ke arah tertentu. Wanita itu melepaskan Yun Feng dan menempatkannya di belakang. Wajahnya yang menawan segera menjadi dingin dan mata hijaunya langsung menjadi sangat tajam. Yun Feng melihat ke atas dengan mata hitamnya. Little Fire, Yao Yao, dan Bakso segera menjadi waspada. Tidak ada pergerakan dari tempat di mana tanaman merambat pohon besar menyerang untuk waktu yang lama. Perlahan, sosok berjalan keluar dari bayang-bayang. Melihat orang di depannya, Yun Feng sedikit menyipitkan mata hitamnya. Yun Feng, kita bertemu lagi. Wajah tampan tanpa ekspresi Hao Tian muncul. Luo Teng juga keluar dari belakang Hao Tian. Dia sedikit terpana saat melihat wanita berambut hijau dan bermata hijau di sebelah Yun Feng. Apakah ini juga Magic Beast yang dikontraknya? Yun Feng kecil, apakah kamu mengenal mereka? Tanya wanita itu dengan suara rendah. Yun Feng terkekeh dan maju selangkah. Kita seharusnya saling mengenal, tapi itu masa lalu. Saat kita bertemu lagi, kita tidak bersahabat. Sudut mulut Hao Tian sedikit melengkung dan dia tersenyum langka. Dia menatap ke suatu tempat dengan mata hitamnya dan berkata, pecahan peta itu yang saya inginkan. Wanita itu menyipitkan mata hijaunya sedikit dan menyingkirkan potongan peta yang melayang di udara. Benda ini milik Little Yun Feng. Hao Tian mengangkat alisnya dan perlahan mengepalkan tinjunya. Benar-benar, sepertinya aku hanya bisa merebutnya. Yun Feng sedikit mengernyit. Dia dan Hao Tian sama-sama tahu bahwa ketika mereka bertemu lagi, inilah saatnya untuk bertarung. Kali ini, target mereka adalah fragmen peta. Jika itu masalahnya, mereka akan bertarung dengan adil dan jujur. Itu tergantung pada seberapa mampu kamu. Yun Feng mencibir. Pihak lain tidak akan menahan diri dalam pertempuran dengannya. Dia pasti juga tidak mau. Hao Tian terkekeh dan memutar pergelangan tangannya, memegang senjatanya di tangannya. Aku sudah lama mendengar betapa kuatnya summoner di antara manusia. Mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan binatang ajaib. Hari ini, biarkan aku melihat apakah ada perbedaan antara kenyataan dan rumor. Little Fire dan Yao Yao datang ke sisi Yun Feng. Wanita itu berkata dengan suara rendah, Yun Feng kecil, apakah kamu ingin aku melakukannya? Yun Feng menggelengkan kepalanya. Tidak, aku berharap mengandalkan kekuatanku sendiri untuk bertarung dengannya. Mata hijau wanita itu sedikit berkilau dan dia tidak bisa menahan lengannya lagi. Yun Feng menyadarinya dan tubuhnya langsung berkelebat. Wanita itu terkekeh. Yun Feng kecil, aku sangat memikirkanmu. Entah kenapa Yun Feng gemetar, sementara Little Fire dan Yao Yao tampak jijik. Binatang ajaib yang ditemui tuan mereka masing-masing lebih asing daripada yang terakhir. Kepribadian mereka semakin tidak dapat diterima. Hao Tian memegang senjata di tangannya dengan erat dan kekuatan dewa kelas 5 meledak. Ayo, Yun Feng, kami pasti akan bertarung. Dewa kelas 4 versus dewa kelas 5. Meskipun Yun Feng berada di tingkat 4 tingkat dewa, dengan beberapa binatang ajaib yang dikontrak dari pemanggil, dia mungkin tidak dirugikan saat bertarung dengan Hao Tian. Hao Tian pasti tahu ini. Dia tidak akan menahan diri dalam pertempuran dengan Yun Feng. Dia pasti akan melakukan yang terbaik. Dia memegang tongkat di tangannya erat-erat dan mereka berdua saling memandang di udara. Suasana ditekan ke puncak dan tiba-tiba meledak. Bab 1553 Masalah terpecahkan 1. Pertempuran dimulai. Yun Feng dan Hao Tian seperti dua bintang jatuh yang terbakar. Setelah tubuh mereka bertabrakan di udara, mereka segera berpisah. Dalam periode tabrakan yang singkat ini, pertempuran pertama antara keduanya berakhir. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya dan sedikit mengepalkan tinjunya. Saat ini, punggung tangannya sudah merah. Dalam pertempuran saat itu murni kekuatan tubuhnya. Yun Feng melirik punggung tangannya yang merah dan bengkak. Bahkan jika tubuhnya telah dimodifikasi, dia masih tidak bisa mengalahkan prajurit tingkat dewa kelas 5 dari klan laut. Perbedaan kekuatannya tidak kecil.
Hao Tian menatap Yun Feng dengan matanya. Jari-jarinya sedikit gemetar dan matanya penuh warna yang dalam. Yun Feng begitu kuat. Dia hanya berada di kelas 4 level dewa. Kekuatan tajam dari tabrakan tiba-tiba tadi telah membuatnya merasakan ancaman yang kuat. Bahkan persendian jarinya sudah agak merah. Hao Tian menunduk dan melihat jari-jarinya yang sudah merah. Dia sedikit mengernyit. Bagaimana ini kekuatan dewa kelas 4, meskipun itu tidak cukup untuk menimbulkan ancaman baginya, itu terlalu sulit dipercaya. Luo Teng melihat ekspresi Hao Tian yang sedikit tercengang dan sangat terkejut di benaknya. Mengapa saudaranya menunjukkan ekspresi seperti itu? Apakah Yun Feng memiliki sesuatu yang mencengangkan? Aku ingin tahu apakah gigiku lebih kuat atau kulitnya lebih keras. Api kecil meraung dan bola api mengelilinginya, mengubahnya menjadi serigala awan api yang besar. Itu memelototi Hao Tian dan meraih tanah dengan keras dengan cakarnya yang tajam, tampak bersemangat untuk mencoba. Yun Feng memutar tongkatnya dan tahu dalam benaknya betapa liciknya musuh Hao Tian. Dia berbeda dari jenius biasa. Dia tidak memiliki jejak arogansi dalam pikirannya dan bisa tetap rendah hati. Pertarungan singkat saat itu juga membuat Yun Feng mengerti bahwa kejeniusan di depan matanya itu nyata dalam setiap aspek. Yun Feng terkekeh. Hao Tian berbeda dari yang lain. Anda tidak boleh membuat kesalahan jika ingin mengalahkannya, atau kesalahan ini akan menjadi batu loncatan baginya untuk membalikkan keadaan. Apakah manusia itu sekuat Xiao Feng? Yao Yao mendengus sedikit marah. Yun Feng meringkuk bibirnya. Dia bukan satu-satunya yang lebih kuat dariku di dunia ini. Bahkan jika saya bisa naik ke puncak, itu tidak berarti saya yang terkuat. Apakah kita akan menggunakan taktik tradisional sekarang? Little Fire mengirim pesan telepati. Yun Feng merenung dengan hati-hati. Dia tidak bisa membuat kesalahan. Sebagai pemanggil dan penyihir, dia harus mengikuti aturan kuno. Kali ini, mari ikuti aturannya, kata Yun Feng dengan suara berat, sementara Little Fire mendengus dan menggumamkan sesuatu. Yun Feng menarik napas dalam-dalam. Dia bisa menggunakan beberapa hal yang dia pelajari dari Magic Beast elemen bumi saat itu. Selama dia bisa menggunakannya, energi unsur akan mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Wanita mempesona dengan tangan bersilang di depan dadanya di samping terkekeh setelah melihat perubahan ekspresi Yun Feng. Dia dengan lembut membelai dagunya dengan jari putih rampingnya. Aiya, Little Yun Feng sangat lucu, aku benar-benar ingin memakannya dalam satu gigitan. Hujan panah api. Dengan teriakan marah, warna merah terang benar-benar menyinari area ini. Pertempuran sesungguhnya dimulai. Apakah dia mencoba memanfaatkan jarak? Hao Tian melengkungkan bibirnya dan tiba-tiba bergegas maju, melewati hujan elemen api dengan mudah. Yun Feng dengan cepat mundur dan melihat kecepatan Hao Tian. Suku Chausi terlalu cepat. Roar, raungan serigala datang dari langit dengan cakar tajam yang besar. Hao Tian sedikit mengernyit saat tubuhnya melintas dan dia mengambil senjata di tangannya untuk menghadapinya. Cakar tajam dari Fire Cloud Wolf diblokir. Hao Tian mengerahkan kekuatan di lengannya dan tubuh Little Fire terlempar. Hao Tian awalnya berencana untuk maju lagi, tetapi suhu tinggi yang menakutkan di belakangnya tiba-tiba datang. Gerakan bawah sadar tubuhnya memungkinkan Hao Tian menghindari serangan elemen api dengan konsentrasi elemen yang sangat tinggi dari mulut Little Fire. Bahkan jika itu adalah Magic Beast yang dikontrak, dia tidak bisa gegabah. Hao Tian mencapai kesimpulan. Indranya bahkan lebih tajam. Dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan summoner, terutama yang ada di depannya. Meski begitu, dia harus bertarung. Pedang angin. Serangan elemen angin datang. Mata hitam Hao Tian menjadi gelap. Summoner multi-elemen, terlalu sulit untuk menang. Desir, tubuh Hao Tian berubah menjadi garis hitam dan menghindari serangan bila angin yang lebat. Beberapa bila angin meleset dan langsung menghilang di udara, sementara beberapa membuat ruang sedikit terdistorsi. Hujan api yang gila saat itu membuat tanah penuh dengan lubang. Luo Teng bersembunyi dengan hati-hati ke samping dan menggigit bibirnya dengan keras saat dia melihat Hao Tian yang sedang berjuang begitu keras. Dampak besar mengguncang tanah. Luo Teng menoleh dengan heran dan melihat ekor ikan berwarna-warni menghantam tanah dengan keras. Retakan di tanah langsung melebar beberapa kali. Di atas buntut ikan adalah tubuh mempesona seorang wanita manusia dengan cahaya biru redup yang sangat jernih. Ada senyuman di mata hijau wanita itu saat dia membusungkan dadanya dengan bangga.
Dari segi sosok, Yao Yao yang dewasa tidak bisa dibandingkan dengan wanita di depannya. Brengsek, Xiao Feng, aku tidak bisa menangkapnya. Suara marah Yao Yao keluar dari benaknya. Elemen air memenuhi langit dan ekor ikannya menamparkan tanah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun, kecepatan gerakan Hao Tian selalu lebih cepat dari Yao Yao. Fishtail Yao Yao tidak bisa menangkapnya sama sekali. Tidak hanya Yao Yao, tetapi serangan Little Fire dan Yun Feng juga sama. Kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat Hao Tian tetap tenang di bawah pemboman serangkaian elemen. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah jatuh di sana pada nafas terakhir mereka. Itu kecepatan. Melihat Hao Tian menghindari berbagai elemen, Yun Feng sedikit menyipitkan matanya. Dalam hal kecepatan, Lan Yi tidak bisa lebih cepat darinya. Dia telah mengontrak Magic Beast. Hao Tian memiliki kecepatan. Itu cukup adil, 90% dari serangan Yun Feng tidak berguna saat ini. Hanya 10% yang dapat mengancam Hao Tian dan itu bukanlah kerusakan yang nyata. Jika ini terus berlanjut, itu akan berubah menjadi perang tarik-menarik yang lengkap. Itu tergantung pada sisi mana yang akan habis lebih dulu. Serangan elemental terus meledak di langit. Sejauh ini, Yun Feng sudah mencoba 4 elemen, kecuali elemen bumi. Namun, kecepatan gerakan Hao Tian sangat cepat dan sebagian besar serangannya masih meleset. Keduanya sudah bertarung untuk sementara waktu. Itu bukan apa-apa bagi para prajurit, tapi cukup mencengangkan bagi para penyihir dan pemanggil. Yun Feng belum kalah. Luo Teng menatapnya dengan kaget dan menghitung waktu dalam diam. Berbicara secara logis, saudaranya telah bertarung begitu lama sehingga kekuatan mental penyihir harus habis, terutama ketika serangan unsur Yun Feng tidak pernah berhenti. Kekuatan mentalnya harus dikonsumsi lebih cepat, tetapi mengapa Yun Feng tidak lelah sama sekali? Berapa banyak kekuatan mental yang dia miliki?